Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Faqir akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kita pada malam hari ini telah sampai pada bab yang ke-19. Maqalah at-tasi'ah asyarah. Sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang merusak umat terdahulu, ya. Antara lain adalah bifudulil kalam, banyak omong tanpa didasari dengan keilmuan. Yang kedua, pertemuan kita sebelumnya yang merusak umat-umat terdahulu, harapannya tidak kita ulangi di umat masa kini. Yang kedua adalah fudulit ta'am, berlebihan dalam makanan. Kemudian yang ketiga, fudulil manam, berlebihan di dalam tidur. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Wal maqalatut tasi'ata asyaratah, maqalah yang ke-19, an Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Diriwayatkan dari Imam Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Mu'ad ar-Razi ini merupakan tokoh sufi, ulama sufi yang hidup di kota Iran. Ya, itu dalam sejarah, Pak. Beliau dijuluki sebagai Al-Wa'id. Al-Wa'id ini ahli memberi nasihat. Itu Al-Wa'id. Ahli pidato. Orator ulung. Itu Mu'ad ar-Razi. Lahu lisanun fir raja'i khususan. Ar-Razi ini mempunyai lisan penyampaian yang sangat baik, khususnya di dalam hal ketika ada sesuatu yang diminta. Ini permohonan. Wa kalamun fil ma'rifah, dikenal sebagai orang yang mampu menyampaikan sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Kharaja ila Balkhah, suatu ketika Mu'ad ar-Razi ini keluar ila Balkhah, ke kota Balkhah. Kota Balkhah ini, Pak, itu kota yang terletak di Afghanistan. Ya. Afghanistan ini dulu merupakan salah satu pusat peradaban Islam itu dalam sejarah. Banyak tokoh-tokoh yang terkenal sampai saat ini, di antaranya Jalaluddin Rumi, Abu Zaid al-Balkhah dan lain-lain. Itu semuanya tokoh sufi yang berasal dari Afghanistan. Itu kota Balkhah. Wa aqama biha, dan tinggal di sana di Balkhah muddatan, dalam suatu waktu. Wa raja'a ila Nisabur, dan Imam Mu'ad ar-Razi ini raja'a ila Nisabur, kembali ke kota Nisabur. Kota Nisabur ini kota yang ada di negara Iran. Wa mata biha, dan wafat di sana sanatan, tahun 58 dan 50. Wa mi'atain, dan 200. Beliau wafat tahun 258. Nih, seorang tokoh sufi yang bernama Yahya bin Mu'ad ar-Razi, termasuk tokoh yang hidup pada masa at-tabi'un, ya, setelah masa sahabat-sahabat. Apa nasihat beliau? Yang pertama, tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu. Itu nasihat yang pertama. Tuba, sungguh beruntung, berbahagialah, liman tarakat dunya, bagi seseorang yang meninggalkan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum dunia itu meninggalkannya. Ya. Berat apa tidak kira-kira ini, Pak? Berat, ya. Artinya tuba di sini ai al khairul katsir. Artinya adalah al khairul katsir, kebaikan yang banyak, liman sarafa amwalihi fi anwa'il birri,
bagi seseorang yang mentasarrufkan harta-hartanya fi anwa'il birri, di dalam berbagai macam kebaikan, qabla dhihabiha, sebelum harta itu meninggalkannya. Artinya kita mampu mentasarrufkan segala harta yang kita miliki di dunia ini dan menjadikan dunia ini sebagai wasilah. Jadi nasihat yang pertama dari Mu'ad Ar-Rasi, tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu. Ini nasihat yang pertama. Berbahagialah, sungguh sangat beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Orangnya masih hidup, Pak. Orangnya masih ada di dunia. Tapi hati dan pikirannya itu tidak memikirkan dunia. Itu maksudnya. Ya. Itu maksudnya. Ya. Kita meninggalkan dunia, ya, sebelum dunia itu meninggalkan kita. Ya. Artinya kita hidup itu sudah tidak mikir dunia. Ya. Orang yang tidak mikir dunia bukan berarti tidak butuh dunia, Pak. Orang yang mikir dunia bukan berarti, orang yang tidak memikir dunia bukan berarti harus miskin. Orang yang tidak mikir dunia bukan berarti dia tidak boleh kaya, tidak. Ya, boleh kaya, Pak. Tetapi kekayaannya, tetapi hati dan pikiran kita itu tidak boleh kecantol dengan harta kekayaan yang kita miliki. Itu maksudnya. Berat enggak kira-kira ini? Berat Abah Sugeng ya? Berat. Dan itu butuh latihan, termasuk Al-Fakir ini. Itu butuh latihan. Ya. Contoh, ya, kita punya uang, ya, 10 lembar, 1 juta, ya, hilang 1, Pak, hilang 100.000. Kira-kira stresnya berapa lama? 1 hari, 2 hari, seminggu, atau 2 minggu? Cukup mudah untuk mengukur orang itu adalah hubbud dunya, ya, gila harta atau tidak, cukup mudah, cukup dari situ aja. Ya. Kalau stresnya nggak berhenti, ya, stresnya nggak berhenti, maka itu bisa tergolong sebagai hubbud dunya. Ya. Cukup kita proporsional aja, ya. Cukup uang yang kita miliki itu cukup ada di dompet, ya. Tidak perlu kita taruh di kepala kita, Pak, dan tidak perlu kita taruh di hati kita, ya. Sebab kalau kita taruh di kepala kita adanya stres melulu, Pak. Stres melulu. Ya. Hilang 100.000 aja jadi rame. Ya. Kebetulan dibawa ke majelis ini misalkan, ya, pulang ke rumah, nyesel aku mah, ya, uangku hilang 100.000 ini, ngerti gitu, nggak ikut majelis. Akhirnya semuanya menjadi kacau, tidak tenang. Ditanya ke anaknya, nggak tahu. Mama nggak ngerti dah, misalnya. Akhirnya ribut hanya gara-gara 100.000. Ya. Tapi kalau orang yang nggak mikir, ya, yang dunia itu tidak ditaruh di hati dan pikiran, hilang 1 juta, hilang 100.000. Oh, masih banyak, tinggal 900. Santai, Pak, tenang. Kita punya sandal baru, misalkan kita bawa sholat, misalkan, ya, ke masjid. Ya, sandal itu kita taruh di kepala kita, kira-kira sholat kita bisa khusyuk enggak? Bisa khusyuk enggak kira-kira, Pak? Enggak bisa, Pak. Sandal saya tadi hadapnya kemana ya? Jangan-jangan ketukar nanti. Pasti buru-buru seperti itu. Cukup sandal yang kita miliki itu ada di kaki kita. Cukup uang yang kita miliki itu ada di dompet kita, Pak. Itu. Maka ketika orang mampu menempatkan, mengamalkan hal-hal yang seperti ini, hidupnya tenang, bahagia, Pak. Ya. Jauh dari rasa kestresan itu. Karena seyogyanya dunia itu adalah hak pakai, bukan hak milik, Pak.
Rumah yang Bapak punya, motor yang Bapak punya, mobil yang Bapak punya, itu seyogyanya adalah hak pakai. Itu seyogyanya adalah milik Allah. Ya. Milik Allah, dan ini yang harus dilatih. Termasuk al-fakir nih Pak. Milik Allah itu yang harus dilatih. Kalimat Allah itu yang harus dilatih. Ya. Maka niscaya ketika ini bisa kita amalkan, kita bisa bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ya, termasuk istri yang kita miliki itu hanya titipan hak pakai, Abah. Hak pakai, ya. Ya. Jadi kalau udah tiba waktunya ya udah. Kalau masih muda, ya kita tinggal nikah lagi, gak apa-apa Pak. Seperti itu semuanya hak pakai. Ya. Saya pernah dengar pidato Zainuddin MZ, ya, banyak itu di YouTube, ya. Hiduplah seperti tukang parkir, kata Zainuddin MZ tuh. Kendaraan yang masuk itu, apa itu barang kendaraan mewah, apa itu kendaraan unik, atau apa itu kendaraan buntut, tukang parkir mah tenang-tenang saja Pak. Ya, hilang sekalipun semuanya diambil oleh pemiliknya, tenang, karena menyadari bahwa itu semuanya bukan hak milik, tapi titipan. Ini yang harus kita latih sekali lagi. Di antara kita ini rata-rata semuanya udah berumur 50 ke atas. Al-fakir kurang sedikit untuk 50. Maka ini sebagai ajang muhasabah, ya, introspeksi, bahwa seyogyanya hidup kita ini hanya numpang lewat di dunia ini. Itu Pak. Baik, yang kedua, nasihat Imam Mu'ad Ar-Razi, wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Membangun kuburannya qabla ayyadkhulahu, sebelum dia memasukinya. Ini bahasa kinayah Pak. Membangun kuburan bukan berarti sepulang dari majelis ini besok kita mempersiapkan kuburan kita, kita cari material yang bagus, misalkan memperkuat kuburan kita dengan pernak-perniknya, bukan itu. Ya. Ini bahasa kinayah. Bi'an amila ma fihi tunisin fil qabri. Dengan mengamalkan, melaksanakan hal-hal yang menyenangkan di dalam kubur. Apa hal-hal yang menyenangkan itu? Amalan-amalan kita Pak, amalan soleh. Salah satunya adalah datang ke majelis ini. Syukur alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah mendatangi majelis-majelis semacam ini. Di situ ada zikir, ada sholawat, di mana dalam hadis dikatakan, di mana di dalam suatu perkumpulan di situ dibacakan sholawat, ya, khalqul khalq, ya, maka keberkahan itu akan ada, dan insya Allah keberkahan yang kita raih di sini itu akan menyebar ke keluarga kita tercinta. Amin, Allahumma amin. Kuburan ini merupakan sundukul amal Pak, ya, tempat amal itu kuburan. Bisa jadi kuburan kita itu menjadi taman surga, pun bisa jadi sebagai jurang api neraka. Itu alam kubur. Makanya kita persiapkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat di suatu ketika, di suatu majelis, ya Rasulullah, malkis ya Rasul. Rasulullah menjawab, di antara orang cerdas yang beriman adalah mereka yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematian, untuk alam kuburnya. Itu kata Rasulullah. Ya, itu sebenarnya orang yang cerdas. Makanya kita persiapkan, mumpung, ya, selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah neko-neko. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya kerja, waktunya melayani istri, melayani anak, layani dengan penuh ikhlas, ya, layani dengan penuh keikhlasan. Dan tentunya semua aktivitas kita niati dengan ibadah, niat ibadah, insya Allah itu merupakan bekal, merupakan amal-amal kita yang bisa kita bawa
ketika kita sudah meninggal. Itu termasuk ya amalan seperti yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amalan sebagai penerang di alam kubur itu adalah sedekah, Pak. Banyak bersedekah, ya. Banyak bersedekah, karena sedekah itu dalam suatu hadis dikatakan sebagai dhiyaun, ya. Lampu yang menerangi. Itu sedekah, Pak. Kita mau kuburan kita nanti terang cahayanya, ya. 5 watt, 10 watt, 40 watt, atau bagaikan rembulan misalkan, itu bergantung kadar dari sedekah kita. Ya, kadar dari sedekah kita. Sedekah itu bentuknya macam-macam. Membersihkan hati, senyum pada sama muslim, bukan dalam bentuk materi aja. Itu merupakan sedekah. Ya. Itu merupakan sedekah. Bapak, kira-kira kita ini bakal mati enggak, Pak? Kira-kira. Tentu jawabannya adalah pasti, karena kematian itu akan datang bagi mereka yang bernyawa. Kita tidak bisa menghindari, Pak. Karena syarat mati itu tidak harus tua, itu syarat kematian itu. Ya. Makanya mumpung ada majelis-majelis semacam ini, ya, kita banyak berintrospeksi, banyak berzikir, berbuat baik sesama muslim, tangga kanan kiri kita, dan ketika bermuamalah, bergaul dengan siapapun. Itu yang ketiga, nasihat Imam Mu'ad Ar-Razi, warudha rabbahu, ridho dengan Tuhannya, qabla ayyalqahu, sebelum bertemu dengan Tuhannya, ya. Warudha rabbahu, ridho dengan Tuhannya, qabla ayyalqahu, sebelum bertemu dengan Tuhannya. Artinya sebelum kita meninggal, Pak. Dengan cara apa kita ridho dengan Tuhan kita ini? Bimtithali awamirihi wajtinib nabahi, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Ini kita harus latih, Pak. Tanamkan sifat qanaah di hati kita. Menerima, ya, apapun takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa itu semuanya ada yang terbaik. Ya. Kita sudah ridho enggak kira-kira nih dengan segala macam pemberian Allah ini? Atau masih banyak sambat? Ya. Sudah ridho apa enggak kira-kira, Pak Yuli? Ya. Ya. Kalau belum ridho, Pak, ya, saya memberi nasihat jangan mati dulu. Tapi masalahnya kematian itu, ya, tidak datang, tidak menunggu. Kita ridho terlebih dahulu dengan qada dan qadarnya Allah. Itu. Ya. Yakin pemberian Allah itu, Pak, hal yang terbaik dengan kita. Allah tidak pernah salah desain. Allah itu merupakan zat pencipta terbaik yang tiada duanya. Maka nasihat yang bisa kita ambil, yang pertama adalah, yuk kita jadikan dunia ini sebagai wasilah menuju akhirat kita. Tarakat dunya qabla an tatrukah. Senantiasa bermuhasabah, melatih diri. Yang kedua, yuk senantiasa ingat bahwa kita semuanya akan kembali ke Allah, akan meninggal, akan masuk ke kuburan kita. Sehingga dengan demikian kita akan berusaha untuk mempersiapkan bekal untuk kuburan kita. Ya. Yang ketiga, ridho. Ini yang harus kita latih. Ridho dengan apa yang Allah berikan, dengan segala ujian yang Allah berikan. Ujian di dunia, lebih-lebih ujian. Dan kalau misalkan kita mampu menjalankan 3 hal ini, niscaya hidup dan kehidupan kita itu tenang, Pak. Ya, kita tidak bisa diusik oleh dengan tetangga kanan kiri. Ya,
kita tidak akan bisa diusik di situ. Kebahagiaan itu pasti kita raih jika 3 hal ini mampu kita jalankan, Pak. Lebih-lebih harapan kita semuanya adalah kebahagiaan fil akhirah ba'dal maut. Setelah dibangkitkan kembali dari alam kubur Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, inilah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekiannya yang kita tunggu ini hanya satu. Kita hanya Al-Fakir bisa meremendit, menasihati, menyampaikan makalah-makalah, petuah-petuah ulama-ulama terdahulu, ya, biar ada rem, ya, yang mengontrol kita di dunia ini. Itu sebenarnya harapan Al-Fakir. Kita tutup dengan kafaratul doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.